Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kali ini kita dapat berjumpa lagi di dalam suatu sesi kajian Al-Quran ya, yang mana dalam hal ini kita membahas kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Khalil Qattan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna al-wahyi. Makna al-wahyi sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, baik makna secara bahasa maupun secara istilah, makna etimologis maupun makna terminologis. Kali ini kita akan lalu kita membahas juga kemarin tentang kaifiyatu wahyillah ila malaikatihi. Cara-cara Allah mewahyukan Al-Quran atau mewahyukan wahyu turun kepada malaikat, yakni malaikat Jibril. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kaifiyatu wahyillah ila rasulih. Cara-cara Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Namun demikian, sebelum kita memulai kajian kali ini, alangkah baiknya dan juga sebagaimana kebiasaan memulai suatu hal yang baik dalam Islam, marilah kita mulai kajian kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kaji kali ini diberikan kelancaran dan juga mendapatkan atau menjadi kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu wahyillahi ila rasulihi. Kaifiyatu, tata cara, wahyillahi, mewahyukannya Allah, ila rasulihi, kepada para utusannya. Di dalam kitab ini memakai kata rusul. Rusul itu bentuk plural, bentuk jamak, plural form daripada kata rasul. Rasul artinya utusan, the messengers. Akan tetapi di sini memakai kata jamak, rusul. Rusul itu jamak taksir. Jamak taksir artinya bentuk plural form dari kata singular form rasulun. Rusul, ro, sin, lam, rusul. Kaifiyatu wahyillahi, tata cara pewahyuan Allah, ila rusulihi, kepada para utusannya. Jadi di sini tidak hanya membahas tentang wahyu kepada Nabi Muhammad, akan tetapi pula membahas tentang wahyu-wahyu kepada rasul-rasul yang lain. Yuhyillahu, Allah mewahyukan, ila rusulihi, kepada para utusannya, biwasitotin, dengan perantara, wa biwai biwasitotin, dan dengan tanpa perantara. Fal awwalu, maka yang pertama, yang dengan perantara itu, biwasitoti Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, malakil wahyi, yaitu malaikat pembawa wahyu. Wasayati bayanuhu, dan akan datang penjelasannya. Jadi maksudnya adalah bahwa caranya Allah mewahyukan kepada para utusannya itu bisa dengan perantara dan bisa juga dengan tanpa perantara. Yang dengan perantara itu, yakni dengan perantaraan malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Wasani, dan yang nomor dua, wa huwal ladzi la wasitata, yaitu wa huwal ladzi, yaitu pewahyuan yang
alladzi itu yang isim mausul, la wasitata tidak ada perantara satupun fihi di dalamnya. Jadi yang pertama adalah dengan pewahyuan dan dengan perantara, dan yang kedua dengan tanpa perantara. Yang pertama, minhu ar-ru'ya as-salihah fil manam, ya. Jadi yang tanpa wa huwa alladzi la wasitata fihi, yang tidak tanpa perantara itu adalah dengan cara ada beberapa macam. Yang pertama dengan cara minhu ar-ru'ya as-salihah. Jadi pewahyuan itu bisa dengan perantara, bisa dengan tanpa perantara. Yang dengan perantara itu dengan perantaraan Jibril. Yang tanpa perantara adalah salah satunya adalah dengan cara disampaikan melalui ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Minhu di antara yang tanpa perantara adalah ar-ru'ya adalah melalui mimpi as-salihah yang baik. Mimpi yang hampir mendekati kebenaran. Fil manami ketika tidur. Fa'an Aisyah, dan ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Awal mula pertama kali dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya awwalu ma budi'a, pertama kali wahyu dimulai bihi dengan awwalu ma budi'a bihi, pertama kali wahyu dimulai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah, yakni dengan melalui mimpi yang salihah, yang baik, fi naumi, dalam tidur. Fakana, maka adalah Nabi itu la yara ru'yan illa ja'at mislu falakis subhi, tidak pernah bermimpi suatu mimpi apapun illa ja'at misla falakis subhi, kecuali dalam mimpi itu datanglah seperti falakis subhi, seperti ufuk mega di waktu subuh. Itu hadis dari Bukhari Muslim. Jadi dikatakan dalam hadis Aisyah ini bahwa Nabi itu pertama kali menerima wahyu itu adalah mimpi, yang mimpinya itu ketika itu Nabi itu mengatakan Nabi itu mimpi seperti didatangi oleh ufuk, oleh suatu sinar kemerah-merahannya, falak, ketika subuh. Wa kana dzalika tahayatan, ya, dan hal itu adalah tahayatan, suatu persiapan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanzilu, sehingga turun alaihi kepadanya al-wahyu, sebuah wahyu, jabdotan, ketika sadar. Jadi ketika dia pertama kali mimpi yang baik adalah mimpi dia seakan-akan melihat falakis subuh, ya, fajar ketika waktu subuh. Nah, dan itu adalah permulaan dan diturunkannya wahyu. Nah, tapi turunnya wahyu itu adalah ketika dia sadar. Walaysa fil Qur'an, dan tidak ada di dalam Al-Qur'an syai'un, sesuatu apapun, min hadan nau, wahyu Al-Qur'an yang diturunkan dari jenis ini. Li'annahu, karena Al-Qur'an itu nazala jami'uhu, semuanya turun, yaqdotan, ketika dia sedang sadar. Khilafan, dengan perbedaan pendapat, liman, bagi orang idda'a, yang mengaku bahwa, yang mengatakan bahwa nuzul suratil Kautsar, turunnya surat Al-Kautsar, manaman, adalah ketika mimpi sedang tidur. Lil hadis, karena hadis al-warid yang datang fiha, di dalam masalah Al-Kautsar ini. Jadi maksudnya apa? Syekh Manna Khalil Qattam mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada wahyu Al-Quran itu, pewahyuan Al-Quran itu yang diwahyukan melalui mimpi. Semuanya dalam kondisi sadar.
Ya, akan tetapi ada perbedaan pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar itu adalah turun ketika Nabi sedang tidur. Lil hadis al-warid fihi, karena ada hadis yang menyatakan demikian. Fafi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim dikatakan an Anasin, daripada Anas radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada suatu hari, baina adharina, ada di antara ada di belakang kita, fil masjid, di masjid, id aufa ilfa'ahu summa rafa'a ra'sahu mutabassiman, ya. Id aufa, ketika beliau itu alfa. Bentar, kita cari di kamus ya. Alfa pakai ghain. Wafa. Ini saya menggunakan kamus Idris Al-Mardawi ya. Biasanya saya kamus Al-Wasi, Mu'jam Al-Wasi. Wafa. Id alfa. Wafa. Wafa. Wafa ya. Mana kamus?
mau ambilkan kamu surat Munawwir itu. Wafa ya, ada. Idza awfa ilfa'atan summa rafa'a ra'sahu mubtasiman. Bismillah. Wafa. Kita cari. Ini kamus bahasa Indonesia Munawwir. Oh, mengantuk. Idza alfa, ketika Rasulullah mengantuk ilfa'atan dengan mengantuk sekali, summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya mubtasiman, seraya tersenyum. Fakultu, maka saya berkata, katanya Anas berkata, fakultu, saya berkata, katanya, ma adhakuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, nazalat alayya, turunlah kepada saya anfan barusan suratan, sebuah surat. Faqala, maka Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini ya yang menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar turun ketika Nabi sedang bermimpi, tidur dan bermimpi. Ya, fala'allah. Tapi ada komentar ini dari Syekh Manafat Qatani. Fala'allah, mungkin saja al-ilfa'atu, ngantuk yang dimaksud adalah hadhihi, yang ini, hiya al-hala allati kanat ta'tarihi indal wahyi, ya, adalah suatu kondisi allati kanat ta'tarihi indal wahyi, ya, ta'tarihi indal wahyi. Nah, kita cari ya kamus. Ta'tarihi tak tadi. Tak tadi. Fala'alla al-ilfa'atu, mungkin saja atau bisa saja al-ilfa'atu ngantuk hadhihi, yang di sini, hiya al-halatu adalah kondisi allati kanat ta'tarihi indal wahyi, yang kemudian dia enggak jadi tidur indal wahyi ketika wahyu itu. Jadi belum tidur. Jadi kalau ngantuk kan belum tidur. Wa mimma yadullu ala anna ru'ya as-salihah lil anbiya fil manam, ya, dan wa mimma yadullu, dan sesuatu yang menunjukkan ala anna ru'ya, bahwa sungguhnya mimpi as-salihah yang baik lil anbiya bagi para nabi fil manam, di dalam tidur, wahyun adalah merupakan wahyu, yajibu ittiba'uhu, yang wajib diikuti, ma ja'a fi qissah Ibrahim, adalah sebagaimana yang datang di dalam kisahnya Nabi Ibrahim, min ru'ya, yaitu berupa mimpi, dabhihi, min ru'ya dabhihi,
dari mimpi penyembelihan liwaladihi, anaknya Ismail, yaitu Ismail, ya. Fabasyarnahu bighulamin halim, ya. Itu dalam surat apa itu? Di dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 112. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku beri kabar baik kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan anak laki-laki yang halim, yang lemah lembut, yang halus pekertinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika telah sampai waktunya, qala ya bunayya, qala Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ini sesungguhnya aku telah melihat fil manami, di dalam tidur, anni bahwasanya saya adbahuka sedang anni adbahuka, bahwa saya adbahuka harus menyembelihmu. Fandur, maka pikirkanlah, mada taro, apa pendapatmu. Qala Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni, maka engkau akan menemukan aku, insya Allah minas sabirin, di antara orang-orang yang sabar. Falamma aslama, dan ketika mereka sudah pasrah, watallahu jabin, wanadainahu ayya Ibrahim, ya. Watallahu jabin, watallahu jabin, watallahu jabin, wanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah menepati membenarkan atau menepati mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami najzil muhsinin, membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata. Wa fadainahu bidabhin adim, dan kami menggantinya bidabhin adim, dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan fil akhirin, wa tarakna, dan kami tinggalkan alaihi, di atas Ibrahim, fil akhirin, kepada orang-orang yang akhir, maksudnya dikenal. Salamun ala Ibrahim, salam bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia adalah salah satu di antara hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan minas salihin, dan kami telah wabasyarnahu, dan kami telah memberikan kabar gembira bi ishaqin, dengan Ishaq, nabiyyan, sebagai nabi, minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. As-Saffat. Walau lam takun hadhihi ru'ya, dan jika saja mimpi ini tidak menjadi wahyan, sebagai wahyu, yajibu ittiba'uhu, yang wajib untuk diikuti, lama abdama, maka tidaklah mungkin Ibrahim melaksanakannya, alaihi salam, ala dabhi waladihi, untuk menyembelih anaknya, laula anna minallahi alaihi bil fida, yang seandainya saja Allah tidak menggantinya. Wa ru'ya as-salihah, dan ru'ya salihah, mimpi yang baik itu, laisat khasatan bir rasul, tidak hanya khusus untuk seorang utusan. Fahiya baqiyatun lil mu'minin, maka itu adalah baqiyatun, tetap, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wa illam takun wahyan, meskipun itu bukan wahyu, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inqata al-wahyu. Wahyu sudah terputus, sudah berhenti. Wa baqiyat al-mubasyirat, dan kabar baik itu tetap bertahan. Ru'ya al-mu'minin, yaitu mimpinya orang-orang yang mukmin. Hadis ini menjelaskan bahwa mimpinya orang mukmin itu juga masih ada, ru'ya sholihah itu masih ada, tapi meskipun statusnya sudah bukan wahyu lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada orang menerima mimpi, bisa dia itu berdalil melalui mimpi, meskipun itu sudah bukan wahyu lagi. Ya. War-ru'ya as-sholihah, ya, dan mimpi yang baik fil manami, di dalam waktu tidur, bil anbiya, bagi para nabi, hiya al-qismul awal, adalah macam yang pertama, min aqsamit taklim, dari macam-macam cara penuturan, al-ilahi, penuturan ilahi, al-madhkur, yang disebutkan fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah, maka li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya, maka li basyarin, tidaklah seseorang pun ayyukallimahullah, akan diajak bicara oleh Allah, illa wahyan, kecuali dia berupa wahyu, aw min wara'i hijab, atau berbicara di balik hijab, di balik penutup, aw yursilu rasulan, atau mengirim suatu utusan, fayuhi, maka akan mewahyukan, biidnihi, dengan izinnya, ma yasha'u illa innahu aliyyun hakim. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an, ya, surat Asy-Syura ayat 51 ini dikatakan bahwa seseorang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah kecuali berupa wahyu, dikirimi wahyu, au min wara'i hijab, atau dia diajak bicara di balik hijab penutup, au yursilu rasulan, atau dengan dikirimnya suatu utusan. Jadi ada tiga: satu, melalui kewahyuan; yang kedua, diajak bicara melalui belakangnya hijab; atau au yursilu rasulan, atau dikirim seorang utusan. Fayuhi bi'idnihi ma yasha, maka seorang utusan itu menyampaikan wahyu bi'idnihi, dengan izin Allah, ma yasha, sesuai apa yang dikehendaki. Innahu aliyyun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu, dan di antara pewahyuan yang tanpa perantara adalah al-kalam al-ilahi, ya, pembicaraan ilahi, min wara'i hijab, di balik hijab, biduni wasitatin, dengan tanpa perantara, yaqdatan, dalam kondisi yang sadar. Ya. Salah satu di antara macam pewahyuan Allah kepada utusan yang tanpa perantara, yang pertama tadi adalah dengan cara langsung diberikan wahyu, yang melalui mimpi. Yang kedua dengan cara penyampaian wahyu ilahi dari belakang hijab. Wa huwa sabitun li Musa, dan itu tetap. Wa huwa sabitun, dan itu tetap, li Musa, bagi Musa alaihi salam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya, walamma ja'a Musa, dan ketika Musa datang, limiqatina, kepada tempat yang dijanjikan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah mengajaknya bicara, Tuhannya mengajaknya bicara. Qala, ya, qala, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi arini, Rabbi, ya Allah, Tuhanku, arini, izinkanlah aku, perlihatkanlah engkau kepadaku, andur, saya ingin melihat, ilaika, kepadamu. Jadi ketika Nabi ke sebuah gunung, dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, dalam surah Al-A'raf ayat 193. Ya Allah, izinkanlah aku untuk melihatmu. Wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, dan Allah mengajak bicara Musa kepada Musa, taklima, dengan pembicaraan yang benar-benar berbicara. Kama sabata, sebagaimana telah tetap, at-takallumu alal asah,
Kama sabata sebagaimana juga telah tetap at-takallumu pembicaraan Allah alal asafi dia menurut pendapat yang lebih sah, yang lebih valid di Rasulina kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i ketika malam Isra wal Mi'raj dan Mi'raj. Wa hadzal naw huwa al-qismu tsani al-madhkur fil ayah. Dan macam yang seperti ini adalah macam yang kedua al-madhkur yang disebutkan fil ayat di dalam ayat. Au min wara'i hijab atau di belakang hijab. Walaysa fil Qur'an syai'un minhu kadzalika. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an syai'un sesuatu pun minhu dari macam yang kedua ini kadzalika begitu pula. Kaifiyatu wahyil malak ila rusul, ya. Tata cara pewahyuan malaikat ila rasuli kepada Rasulullah. Wahyullahi, wahyunya Allah ila anbiya'ihi kepada para nabinya, imma ayyakuna biwaidi wasitatin, bisa terjadi tanpa perantara. Wa huwa ma dzakarnahu anifan, dan itu sebagaimana yang kami sebutkan anifan baru saja. Wa kana minhu ar-ru'ya as-salihah fin naum, dan di antaranya hal itu adalah mimpi yang baik fil manami di dalam tidur. Wal kalam an ilahi, dan pembicaraan ilahi min wara'i hijab, di belakang hijab, yabdotan dalam kondisi sadar. Wa imma ayyakuna biwasitati malakil wahyi, dan bisa juga dan kadang pula yakunu biwasitatil malaki, dengan perantara malaikat al-wahyi, malaikat pembawa wahyu. Wa huwa alladhi yu'nina, dan itu adalah yang kami maksud fi hadhil mawdu' di dalam pembahasan ini, di annal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an al-Karim nazala bihi, turun bihi bersama dengan malaikat. Wala takhlu kaifiyata wahyil malak, wala takhlu dan tidak, khala itu artinya sepi. Wala tahlu, dan tidak bisa terhindar. Kaifiyatu wahyillah, tata cara pewahyuan. Kaifiyatu wahyil malaki, tata cara pewahyuan malaikat ila rasul, kepada Rasulullah. Min ihdal halataini, dari salah satu di antara dua hal ini. Maksudnya cara pewahyuan malaikat kepada Rasulullah itu tidak keluar dari salah satu kondisi ini. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, wahia asyaddu, dan itu adalah yang paling berat ala Rasul, kepada Rasulullah, yaitu ayyatihi misla solsolatul jaros, ya. Wahyu datang misla solsolatul jaros, menyerupai dengan dentingan al-jaros. Jaros itu artinya bel. Dentingan jaros. Jaros itu artinya bel. Dentingan. Wasaut al-qawi, dan suara yang keras. Yusir, yang memberikan bekas, yang memberikan efek. Awamilal intibah, ya, kesadaran untuk memperhatikan. Fatahayya'an nafsu, maka jiwa Rasulullah menjadi siap bikulli quwwaha, dengan segala kekuatannya, liqabuli asalihi, untuk menerima asalihi, efeknya. Fa'idha nazala al-wahyu, dan ketika wahyu itu turun, bihadihi surati, dengan gambaran seperti ini, ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazala alaihi wa huwa mustajmi'ul quwwa, ya.
Dan fa'idha nazala al-wahyu bihada surah, dan jika wahyu itu turun semacam ini ala rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala alaihi, maka wahyu itu turun, wa huwa mustaji'un, sedang Nabi itu mengumpulkan al-quwa, kekuatan al-idrakiyati, untuk menangkap, litalakihi, untuk mempresentasikannya, wa khifdihi, untuk litalakihi, untuk menerimanya, wa khifdihi, dan menghafalkannya, wa fahmihi, dan memahaminya. Wa qad yakunu hadha saut khafifun, wa qad yakunu hadha saut khafifun khafifa ajnihatil malaikati. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang, hada saut, suara ini, khafifa ajnihatil malaikati, ya, selembut suaranya sayapnya malaikat, al-musyar ilaihi, sebagaimana diisyaratkan ilaihi, kepadanya, fil hadis, di dalam hadis. Idza qadallahu li amrin fis sama'i, jika Allah menghendaki sesuatu, li amrin, untuk memerintahkan, fis sama'i, di dalam langit, duribat al malaikatu bi ajnihatiha khud'anan, maka dijadikanlah malaikat itu dengan bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, khud'anan, seraya tertunduk, liqaulihi, karena firman-Nya Allah, kasil silati, seperti rantai, ala Safwan, hidupkan enggak? Enggak ada. Kita mencari kata Safwan. Oke. Liqaulihi, karena firman-Nya Allah, kasil silati, seperti itu, rantai, ala Safwan, di atas batu. Wa qad yakunu sautul malak, dan terkadang ada sautul malak, suaranya malaikat tuh, nafsahu, dengan sendirinya, fi awwali sima'ir rasuli, ya,
di awal, waqad yakun dan terkadang ada sautul malaki, suaranya malaikat itu nafsahu sendiri, fi awali sima'ir rasuli, di awal pendengarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, jadi kondisi yang pertama adalah bahwa wahyu itu datang seperti salsalatul jaras, seperti suaranya dentingan bel yang dibawa oleh para malaikat, di mana para malaikat itu ketika mendengar dari Allah, dia itu meletakkan sayapnya itu, ya, sayap-sayapnya itu seperti rantai ala sofwan di atas batu. Wal halatu saniyatu, dan kondisi yang kedua, ayyatamassalahu malak, ya, malaikat menyerupai lahu kepada Rasulullah, rajulan menyerupai seorang laki-laki, wa ya'tihi fi surati basharin, dan datang fi surati basharin, dengan gambar seorang bashar, seorang laki-laki, manusia. Wa hadhil halah, dan kondisi ini akhaffu min sabiqatiha, lebih ringan daripada sebelumnya. Haitsu yakunu tanasub bainal mutakallim wasami, sekiranya yakunu tanasub, ada kesesuaian bainal mutakallim wasami, antara orang yang berkata wasami dan orang yang mendengar. Wa ya'nusu Rasulullah, dan Rasulullah itu gembira, wa ya'nusu Rasulullah, dan Rasulullah itu gembira inda sima'ihi, ketika mendengarnya, min Rasulil wahyi, dari pembawa wahyu. Wa yatma'innu lahu wa yatma'innu ilaihi itminanan, dengan ketenangan. Wa yatma'innu, dan Rasulullah menjadi tenang, ilaihi, kepada wahyu itu, itminanan, dengan ketenangan, itminanal insani, dengan ketenangannya seorang manusia, li akhihi, kepada saudaranya al-insan, sesama manusia. Wal hay'atul lati, dan kondisi yang yadharu fiha Jibril menyatakan diri bisurati rajulin, dengan gambaran seorang laki-laki, la yatahattam fiha, tahattam, kita cari hatam. Hatama itu hatama hatama, kita akan mencari kata hatam.
wal hay'atul lati yadhharu fiha Jibril, ya. Wajudan, ya, dan kondisi yang Jibril menampakkan diri di surati rajulin dengan rupa manusia, la yatahattam fiha ayyatajarrad min ruhaniyatihi, ya, tidak menjadi kepastian fiha di dalam kondisi itu ayyatajarrada min ruhaniyatihi, ya. La yatahattam, tidak menjadi kepastian fiha di dalamnya ayyatajarrada min ruhaniyatihi, la yatahattam, tidak memastikan di dalamnya ayyatajarrada min ruhaniyatihi, untuk tetap min ruhaniyatihi, kondisi kerohaniannya, walayani, dan bukan maksudnya an-nadatahu, bahwa zatnya itu inqalabat rajulan, menjadi seorang laki-laki. Maksudnya begini, di dalam kondisi ini malaikat itu menjadi seorang laki-laki bukan berarti zatnya itu berubah, ya. Akan tetapi tetap bahwa malaikat tetap sebagai makhluk rohani, bukan terus kemudian menjadi laki-laki beneran, akan tetapi dia hanya menyerupai saja. Bal, akan tetapi al-murad, yang dimaksud annahu, bahwasanya yadharu bitilka surah, ya, bahwasanya malaikat itu yadharu bitilka surah, malaikat itu menampakkan diri bitilka surah, dengan rupa seperti bitilka surah al-basyariyah, dengan rupa kemanusiaan seperti itu, anisan, ya, anisan, untuk membahagiakan, anisar rasuli, untuk membahagiakan Rasulullah al-Bashari, yang juga merupakan manusia. Wala syakka, dan tidak ada keraguan annal halatal ula, bahwasanya kondisi yang pertama, halatas salsala, yakni kondisi seperti dentingan, la yujadu fiha hadal inas, tidak bisa ditemukan di dalamnya hadal inas, kebahagiaan ini. Wa hiya yahtaju ila sumuwin ruhiyin, wa hiya tahtaju ila sumuwin ruhiyin, dan hal itu membutuhkan ila sumuwin ruhiyin, kepada ketinggian rohani, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutana sabu ma'ruhaniyatil malak, yang sesuai dengan kerohanian malaikat, fakanat asyaddal halataini, dan hal itu menjadi kondisi yang paling berat alaihi, kepada Nabi. Karena hal itu, kama qala Ibnu Khaldun, seperti dikatakan Ibnu Khaldun, insilahun minal basyariyatil jasmaniyati, ya, bil malakiyatir ruhaniyati, ya. Insilahun, insilahun, insalah,
Kita mencari. Salah. Insilahun, meninggalkan, minal al-basyariyati, dari sifat kemanusiaan, al-jasmaniyati, yang berbangsa fisik, jasmani, wattisalun, dan menyambungkan bil malakiyati, dengan sifat kemalaikatan, ar-ruhaniyati, yang sebangsa rohani, ya. Jadi kalau hal yang pertama itu, Nabi seakan-akan melepaskan sifat kejasmaniannya itu menjadi bersifat rohani. Wal halatul ukhra, dan kondisi yang lain, aksuha, sebaliknya. Nah, kalau kondisi yang pertama itu seakan-akan Nabi itu melepaskan sifat kemanusiaannya yang dari fisik, materi, menjadi alam rohani. Tapi kalau kondisi yang kedua ini kebalikannya. Malaikat yang sebangsa rohani itu menyerupai manusia yang sebangsa jasmani. Sehingga sebenarnya kondisi yang pertama itu menjadi lebih berat bagi Rasulullah. Wal halatul ukhra, dan kondisi yang lain, aksuha, adalah sebaliknya, di annaha intiqal malaikati, karena itu adalah berpindahnya malaikat, minal ruhaniyati, dari bangsa rohani, al-mahdati, yang murni, ilal basyariyati, kepada sebangsa manusia, al-jasmaniyati, yang sebangsa jasmani. Wakil halataini, dan kedua kondisi itu, madhkurun fima ruwiya an Aisyah, disebutkan fima di dalam apa yang diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Annal Haris bin Hisham, bahwasanya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Rasulullah menjawab, ahyanan, gitu ya. Jadi Haris bin Hisham, katanya Aisyah, pernah bertanya kepada Nabi, ya. Yang ditanyakan adalah, ya, apa itu kondisi, bagaimana caranya diwahyukan wahyu kepadamu, wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini misla solsolatil jaras, datang wahyu kepada saya misla solsolatil jaras, seperti dentengan bel, lonceng, ya. Wa huwa asyadduhu, dan itu adalah yang paling berat alayya, kepada saya. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu. Sebentar, kita cari kalimat fasoma. Fayafsimu, fasoma. Fayafsimu anni, maka menjadi putus anni, daripada saya. Wa qad wa'aitu, dan fayafsimu anni, maka menjadi putus anni, daripada saya. Putus. Sifat kemanusiaannya putus menjadi rohani. Wa qad wa'aitu, dan saya memahami anhu, apa yang disampaikan, maqala, yang fayafsimu anni wa qad wa'aitu, dan saya memahami anhu, daripadanya, maqala, apa yang dikatakan. Jadi fayafsimu anni, maksudnya Nabi itu memutuskan diri, putus sifat kemanusiaannya menjadi sifat rohani.
Wa ahyanan dan kadang-kala yatamassalu bi, ya, al-malak, malaikat menyerupai kepada saya, rajulan menyerupai seorang laki-laki, fayukallimuni, fayukallimuni, maka dia itu berbicara nih kepada saya, fa'a'iyah, fa'a'iyah, wa'aya'iyu, fa'a'iyah ma yakul, maka aku memahami ma yakul, apa yang dikatakannya. Rawat Aisyah, dan Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha, makana yusibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddatin, apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddatin, dari suatu kepedihan. Faqalat, maka Aisyah berkata, walaqad ra'aituhu, dan aku benar-benar telah melihatnya, yanzilu alaihi wahyu, turun kepadanya wahyu, fil yaumi, pada suatu hari, asyadidil baradi, yang sangat dingin, fayafsimu, maka menjadi putus sifat kemanusiaannya, anhu, daripadanya, wa inna jabinahu, wa inna jabinahu, dan sesungguhnya dahinya Rasulullah, la yafsudu araqan, mengalirlah araqan, keringat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Bukhari. Jadi katanya Aisyah, ya, dia pernah melihat Nabi itu ketika wahyu datang kepadanya ketika yaum syadidil barad, ketika hari sangat dingin, fayafsimu anhu, maka putus kemanusiaannya Rasulullah daripadanya, wa inna jabinahu, dan dahinya itu la yafsudu arqan, mengalir keringat. Jadi kondisinya dingin tapi mengalir keringat. Wal halatani, ya, dan wal halatani, dan kedua kondisi huma itu, al-qismus salis min aqsamit taklim, adalah kondisi yang ketiga, min aqsamit taklim, dari macam-macam cara penyampaian wahyu ilahi, at-taklim al-ilahi, al-musyar ilaihi fil ayati, yang diisyaratkan ilaihi fil ayati, di dalam ayat. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursilu rasulan fayuhi bi idnihi minhu ma yasha innahu alimun hakim, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51, bahwasanya apa? Cara pewahyuan Allah itu ada 3 menurut surat Asy-Syura ayat 51. Satu, berupa wahyu, atau dari belakang hijab, atau mengirim utusan, yaitu malaikat. Sebentar, kita mencari suatu kata nafas. Nafas.
Qaun. Amman nafsah, adapun penyampaian firra'i di dalam hati, ai al-qalbi, yaitu yakni hati, faqad dzukira, maka benar-benar telah dituturkan fi qauli Rasul, di dalam dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal kudus, sesungguhnya roh kudus, malaikat Jibril, nafasa fi rawi, telah meniupkan fi rawi di dalam hati saya, annahu lan tamuta, bahwasanya dia tidak akan mati, annahu lan tamuta, bahwa tidak akan mati nafsun seseorang, hatta tastakmila, sehingga sempurna, rizquha, rezekinya, wa ajaluha, dan ajalnya, fattaqullah wa ajmilu fit talab, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu, dan perbaikilah fit talab, di dalam mencari. Nah, maksudnya begini ya, kalau berdasarkan ayat, penyampaian wahyu itu bisa dengan tiga cara. Satu, wahyu. Yang kedua, melalui di belakang hijab. Yang ketiga, dengan diutusnya utusan, yakni malaikat yang menyampaikan wahyu. Tapi ada juga dengan cara yang lain yang tidak disebutkan di dalam ayat itu, tapi berdasarkan hadis, yaitu dengan cara apa? Cara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pewahyuan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah dengan cara penyampaian langsung di dalam hati Rasulullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan sanad yang sahih, ya, tadi yang mengatakannya dalam hadis yang saya bacakan tadi, inna ruhal kudus, bahwa sungguhnya roh kudus, nafasa fi rawi, meniupkan dalam hati saya, annahu lan tamuta nafsun, bahwa tidak akan mati seseorang, hatta tastakmila rizquha, sehingga rezekinya menjadi sempurna, wa ajaluha, dan masanya, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Wal hadis, dan hadis ini la yadullu ala annahu halatun mustaqillatun, tidak menunjukkan, ya, bahwa itu adalah kondisi yang berdiri sendiri. Fayahtamilu, maka dia itu termuat di dalamnya, ayyurja'a ila ihdal halataini, untuk untuk dikembalikan kepada salah satu dari dua kondisi al-madhkuratain yang telah disebutkan fi hadis Aisyah, tadi dalam hadisnya Aisyah. Fayatihil malak, maka malaikat mendatanginya, fi misli solsolati, dengan serupa dentingan bel, wayan fusu fi rawihi, dan dia meniupkan fi rawihi di dalam hatinya. Au yatamassalahu rajulun wayan fusu fi rawihi, dan atau dia itu menyerupai seorang laki-laki, wayan fusu fi rawihi, dan meniupkan di dalam hatinya. Wa rubbama kanat halatun nafsi fi ma siwal Qur'an al-Karim. Jadi maksudnya begini, kan kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cara penyampaian wahyu itu ada tiga, yaitu pewahyuan disampaikan melalui wahyu, melalui bicara langsung, atau yang kedua miwara'i hijab, berbicara di balik hijab, atau mengirim suatu utusan. Nah, mengirim suatu utusan yaitu malaikat.
Nah, tapi ada hadis yang mengatakan bahwa Roh Kudus langsung menanamkan di dalam hatinya Rasulullah. Nah, ini menurut Syekh Manak Khalifatan, ini masuk kepada yang nomor 3, yaitu itu berarti dia itu melalui utusan, yaitu malaikat Jibril. Ya, nah, bisa saja malaikat Jibril itu ya ketika wahyu datang mislu sosol jarus lalu meniupkan, atau ketika malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki lalu dia meniupkan wahyu itu kepada Rasulullah. Jadi apa yang ada dalam hadis ini masuk ke dalam cara yang ketiga, yaitu dengan cara penyampaian wahyu melalui utusan, yaitu malaikat. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan, hadis ini menyebutkan inna ruhal kudus, bahwa sajanya Roh Kudus atau malaikat Jibril nafasa fi rohni, meniupkan di dalam hati saya. Oh, berarti dia itu melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan caranya malaikat Jibril datang bisa langsung dia itu menyerupai dirinya sendiri, lalu meniupkan seperti suara-suara di jaros, atau kemudian itu dia itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Oke, ya. Oke, saya kira seperti itu dulu apa yang saya dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita dapat memahaminya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua, ya. Dan jadi bahwasanya kami di dalam rangka belajar ini, di dalam rangka mengkaji ini juga tidak melepaskan diri untuk tidak membuka kamus-kamus atau mu'jam-mu'jam. Biasanya kalau kami di komputer itu memiliki namanya mu'jam al-wasit, ya, yang dalam bahasa Arab itu PDF, itu biasanya kami buka di dalam mengkaji kitab-kitab. Sedangkan yang tepat, ini saya memiliki kamus Al-Munawwir dan kamus Idris Al-Marbawi, ya. Kamus Idris Al-Marbawi Arab Melayu, ya. Nah, kami memiliki kalau di komputer saya itu memiliki Mu'jam Al-Wasit, ya. Terus lagi ada Al-Mujid fil Lughah karyanya Louis Makluf itu, dan juga karyanya Al-Fayumi, ya. Karyanya Al-Fayumi itu Al-Misbah Al-Munir, ya. Dan saya juga terbuka untuk misalkan para pemirsa sekalian memiliki usulan-usulan atau memiliki masukan-masukan, kritik dan saran yang mengenai pemaknaan, mengenai cara atau metode penerjemahan dan sebagainya, silahkan dikirim ke dalam email saya yang saya terapkan dalam deskripsi dari video ini. Nah, saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.